Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana mengimplementasi Pack Object Model atau metode POM. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan bagaimana caranya mengimplementasi Pack Object Model. Di Pack Object Model, jika test case-nya sudah banyak, maka akan ada beberapa cara untuk running test case-nya. Jika test case-nya seperti ini saya hapus dulu atau saya komen dulu. Maka tiap kita running test case, dia akan membuka browser baru. Tapi ada cara lain, yaitu tiap file ini kita akan membuka browsernya hanya sekali, lalu secara prosedural kita jalankan test case-nya sesuai urutan. Jadi misalkan kita secara urutan sebelum masuk ke halaman selanjutnya ini, kita akan habiskan dulu tuh test case yang negatif. Misalkan seperti invalid username tadi. Contoh, kita akan gunakan di sini suite setup. Kita panggil open browser Chrome dari file common tadi. Lalu kita tambahkan suite teardown, lalu close browser. Di sini dari library Selenium library-nya. Nah, ini artinya apa? Jadi tiap kita running file test case ini, maka dia pertama kali akan membuka browser, lalu di akhir test case dia akan menutup browsernya. Lalu kita perlu mengubah urutan dari browser test case-nya. Oke, untuk open browsernya kita hapus terlebih dahulu. Oke, ini kita kurang menambahkan keyword yang untuk memverifikasi elemennya muncul. Oke, kita coba run test case-nya. Oke, seperti urutan ya. Mungkin kurang kelihatan karena terlalu cepat. Kita bisa tambahkan sleep di bawahnya. Mungkin 3 detik sudah cukup. Oke, ada error. Kalau kita cek di report, errornya adalah di bagian test case yang pertama, login with valid account. Nah, kalau dilihat di sini, ID username not found, padahal elemen ini sudah muncul. Nah, terkadang browser itu memerlukan beberapa waktu ya untuk menunggu elemennya berhasil dirender terlebih dahulu. Kita perlu menambahkan di logic locator ini, di logiknya kita tambahkan wait until element visible atau enable. Ini kita tambahkan till element is visible. Kita masukkan lokatornya ini. Oke. Secara default, wait until element is visible ini berjumlah 5 detik. Nah, setelah 5 detik elemen ini tidak ketemu, maka elemen ini uh, tetap akan melanjutkan jika elemen ini 5 detik tidak muncul, maka akan error pada test case-nya. Jadi kita perlu menambahkan mungkin waktu sejumlah 40 detik. Jadi kita batasi waktunya 40 detik. Harusnya jika dalam app yang normal ya, 40 detik itu waktu yang sangat-sangat cukup untuk elemen berhasil muncul. Kita tambahkan di tiap keyword yang ada.
kurang lebih seperti ini. Lalu kita run lagi. Oke, dia berhasil mengeksekusi elemen yang pertama. Oke, masih kurang kelihatan ya. Kita akan tambahkan sleep ketika mengganti username. Mungkin butuh waktu 1 detik saja. Coba kita run lagi. Oke, test case pertama berhasil. Test case kedua, dia mengganti inputan dari username-nya. Oke, kita bisa hapus saja karena kita sudah melihat bahwa test case-nya sudah berhasil kita eksekusi. Rasanya kurang afdol jika kita cuma mencoba di halaman login saja. Kita akan mencoba di halaman selanjutnya. Mungkin kita namakan inventory sesuai dengan path yang ada di URL-nya ini. Kita tambahkan dulu untuk filenya seperti tadi sama di bagian lokator. Kita tambahkan file baru inventory logic locators. Oke, kita coba inspect elemen beberapa ya. Di add to chart ini kebetulan ada ID-nya add to chart backpack. Kita bisa membuat variabel, misal kita tulis add to chart backpack button. Ini lalu selanjutnya kita coba tambahkan mungkin kaos ini ya. Kebetulan dia punya ID namanya add to chart test source bulk test ini ya. Kita tambahkan tester button. Oke, dua ini sepertinya cukup. Lalu kita bisa tambahkan logic. Oke, kita tinggal copy ini. Kita ganti lokatornya dengan lokator yang milik inventory. Karena di sini kita tidak membutuhkan data apapun, maka untuk data kita hapus saja. Lanjut ke pembuatan keyword. Misalkan kita mau klik add to chart. Kita bisa kopikan dari logic ini, contohnya satu ini. Tinggal kita ganti, sorry harusnya yang login ya. Klik button login. Kita tinggal ganti, ini klik atau add to chart backpack. Ini kita ganti elemennya dengan di inventory backpack button. Oke, satu lagi tadi tester ini. Kalau kita coba di websitenya, ketika kita klik add to chart, maka dia ada tombol remove ini. Kalau kita inspect, remove ini memiliki ID remove source backpack. Kita gunakan untuk memvalidasi bahwa backpack ini dan test sudah dimasukkan ke dalam
keranjang. Sama seperti tadi, kita tambahkan lokatornya dulu di inventory lokator. Seperti ini, lalu kita tambahkan di logiknya. Kurang lebih seperti ini untuk di bagian logic. Lalu kita bisa tambahkan di test case inventory. Kita buat file baru namanya inventory test case. Oke, kita bisa kopikan saja settingannya. Untuk resource-nya, kita membutuhkan yang dari login dan dari inventory. Karena apa? Untuk masuk ke halaman inventory, kita memerlukan elemen-elemen yang ada di bagian login. Di test case yang pertama, kita memerlukan login terlebih dahulu ya. Kita melakukan test case open inventory page. Membuka inventory test, tentu kita hanya perlu login terlebih dahulu. Kita bisa mengkopikan dari test case valid login ya. Oke, kemudian kita bisa menambahkan test case baru seperti tambahkan backpack dan t-shirt ke keranjang. Sekarang kita tambah test case add t-shirt and backpack to cart. Ini karena posisi sebelumnya sudah login, maka kita hanya perlu menambahkan klik atau add to cart t-shirt dan backpack. Oke, di inventory logic tadi kita memverifikasinya dengan verify remove button. Tambahkan di sini, lalu satu lagi untuk yang t-shirt. Oke, coba kita arahkan filenya ke bagian inventory. Sepertinya ada kesalahan ya, karena untuk yang backpack sepertinya belum berhasil keren. Kita close saja. Coba kita cek untuk tadi yang tidak bisa itu ada di bagian t-shirt, salah. Harusnya ini backpack. Oke, coba kita run ulang. Oke, sepertinya ada kesalahan lagi, perlu kita debug setelah ini. Kita buka filenya, kita cek errornya apa. ID remove source slab backpack is not found. Nah, di sini adalah kita tidak bisa
menambahkan backpack ya. Kita lihat urutannya dulu. Card. Oh, ini harusnya adalah tset. Coba kita run sekali lagi, harusnya sudah benar. Oke, pas ya. Lalu kita bisa, jika ingin membuka browsernya secara full, maka kita bisa menambahkan di keyword ini, open browser, tambahkan maximize browser window. Seperti ini. Maka dia akan terbuka secara maksimal sesuai ukuran layar kita. Kemudian, kita coba untuk eh, running semua test case yang ada di folder test case. Kita bisa robot, kita arahkan langsung ke foldernya, kita enter, maka dia akan running semua test case yang ada di folder test case. Oke, seperti itu untuk test case-nya pas semua ya. Mungkin seperti itu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.